Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novriska Krisanya. Saya baru bergabung dengan dunia perchanneln YouTube. Di sini saya cuman pengen sharing informasi yang bisa bermanfaat buat kita semua. Di sini saya menamakan program saya Sharing with Anya. Saya akan sharing terkait dunia yang sedang saya jalanin, apa yang menjadi ketertarikan saya, dan mungkin bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian, dan mungkin kita bisa saling bertukar informasi. Di sini ada Sharing with Anya yang mungkin regularly akan kita update untuk kita sharing bareng. Kenapa sih menurut saya sharing itu penting? Karena sharing itu indah. Berbagi itu indah supaya kita semua dapat manfaatnya. Hari ini saya mau sharing tentang marketing ya. Mungkin udah banyak banget yang kenal dengan istilah ini, udah gak asing lagi, dan mungkin banyak dari kita semua yang sudah mempraktekkannya. Tapi di sini saya mau sharing apa yang sudah saya pelajarin dari buku Kotler dan Keller, tentunya bapak marketing kita, yang dari saya kuliah dulu itu sudah menjadi panutan gitu. Nah, apa sih yang akan saya sharing hari ini, yaitu tentang bagaimana sih memahami manajemen pemasaran. Hanya sedikit saja mungkin pendahuluannya, apa sih yang dinamakan marketing itu ya. Ada yang bilang marketing itu jualan gitu ya, tapi nggak sesederhana itu. Karena menurut Bapak Kotler dan Keller itu, marketing itu adalah bagaimana kita mempertemukan kebutuhan sehingga itu bisa menguntungkan gitu ya. Bahasa Inggrisnya itu meeting needs profitably. Ya, di sini marketing itu adalah sebuah fungsi organisasi dan seperangkat proses bagaimana kita untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan mendelivery atau mengirimkan nilai-nilai tersebut kepada customer. Dan bagaimana kita memanage relationship customer tadi gitu ya, hubungan dengan pelanggan, dan bagaimana semua proses tersebut dapat memberikan benefit atau keuntungan bagi si organisasi maupun kepada stakeholders. Jadi emang pengertian marketing ini gak sesederhana kita nyiptain barang kemudian kita jualin gitu kan, kemudian dari jualan tersebut itu kita dapat keuntungan. Karena sebenarnya marketing ini adalah proses yang jangka panjang, bukan hanya sekedar sales di mana target tercapai selesai. No, bagaimana kita menciptakan value, menciptakan produk atau jasa yang memberikan value bagi customer sehingga customer itu akan kembali lagi ke kita, mencicipi produk-produk kita yang lain gitu ya. Bagaimana produk kita ini bisa tetap berada di benaknya ketika nanti dia ingin beli suatu produk atau jasa gitu ya, dan sebagainya. Dia tuh langsung keinget tuh, oh ya belinya dari si A aja karena saya udah pengalaman nih, karena dia tuh kualitasnya bagus banget dan sebagainya gitu. Jadi bagaimana kita meng-create nih value-nya, mengkomunikasikan dan mendelivery value tadi sehingga terciptalah hubungan jangka panjang dengan si customer. Dan bagaimana apa yang kita lakukan tersebut itu memberikan benefit, dampak, keuntungan bagi organisasi atau perusahaan kita dan para stakeholders kita tentunya. Di sini saya ngasih contoh ada Google dan IKEA, organisasi yang sukses untuk dalam proses marketingnya. Google itu ya bukan sebuah search engine biasa, tapi bagaimana dia mempertemukan kebutuhan dari si masyarakat, si people akan informasi gitu ya, informasi yang dia sajikan gitu. Dan ini dia ciptakan tidak hanya sebagai search engine biasa, tapi bagaimana si Google ini menciptakan value-value yang luar biasa sehingga kalau kita mau cari informasi ya udah ke Google aja gitu.
Dan IKEA udah tahu dong pastinya di sini adalah sebuah perusahaan tentang furniture. Ya, furniture pasti dibutuhkan gitu ya untuk sebuah keluarga, dan dia mempertemukan kebutuhan tersebut dengan menghadirkan furniture yang masih affordable gitu ya. Tak hanya itu, IKEA juga menghadirkan showroom. Kalau kita ke store-nya IKEA ya, showroom yang memberikan kita inspirasi untuk furniture dan tentunya furniture tersebut dari IKEA. Oke, next. Nah, di marketing itu pasti ada yang dipasarkan. Apa sih yang dipasarkan? Kalau dulu zaman saya pertama kali mengenal marketing, dulu kita cuma kenal yang dipasarkan hanya barang dan jasa, produk dan service. Tapi sekarang ada 10 jenis barang atau entity yang bisa dipasarkan. Di sini ada goods, services, events, experience, persons, places, properties, information, idea, dan organizations gitu ya. Saya mengelompokkan ini supaya gampang aja sih, GSEE, Triple P, I, dan O gitu ya, supaya kita gampang aja ngingetnya. Oke, kita akan bahas satu-satu apa yang dipasarkan nih. Mulai yang pertama adalah goods and services. Udah jelas goods and services adalah yang dipasarkan, entities yang dipasarkan. Barang di sini adalah barang yang berbentuk fisik, dan biasanya barang adalah merupakan komoditas terbesar dari usaha atau produksi suatu negara. Misal seperti makanan segar, kendaraan bermotor, elektronik, dan sebagainya. Itu kita gunakan sehari-hari. Kemudian di sini ada jasa. Nah, ini jasa yang ditawarkan itu biasanya seperti hotel, penyewaan kendaraan, atau barang-barang lainnya. Terus ada salon, barbershop, kemudian profesional lainnya seperti akuntan, tenaga pengacara, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada events dan experience. Events ini acara ya, biasanya dilakukan pada waktu tertentu atau perayaan tertentu seperti pertunjukan seni, pameran dagang, pertunjukan olahraga, liga sepak bola, dan sebagainya. Di sini saya mengambil contoh ASEAN Games yang dulu pernah diadakan di Indonesia ya. Itu menjadi ajang pemasaran kita. Negara kita juga ikut dipasarkan di dalam sana. Kemudian ada experiences atau pengalaman. Nah, ini biasanya perpaduan nih antara barang atau jasa yang dihasilkan, sehingga hal tersebut menghasilkan pengalaman. Kalau kenal namanya dunia fantasi, kemudian Jakarta Aquarium, Disney, Floating Market Lembang. Nah, ini adalah jenis experience yang dipasarkan ya. Dan saat ini memang experience itu juga menjadi fokus. Karena experience itu biasanya akan lekat di benak customer, sehingga dia mau balik lagi. Oke, next. Di sini ada triple P, people, places, dan properties. People di sini adalah public figure dengan segala keunikan dan kelebihannya, seperti tokoh politik, artis, penyanyi, YouTuber, dokter, dan pengacara. Nah, mereka ini punya keahlian atau kelebihan yang unik gitu ya, yang bisa menarik customer untuk bisa kembali lagi kepada mereka, konten-konten yang mereka hasilkan gitu kan. Nah, di sini butuh pemasaran yang dikelola sehingga karir mereka tetap berlanjut. Misalnya seorang dokter yang sudah terkenal gitu ya, karena memang keahliannya atau mungkin komunikasinya, sehingga kemanapun dia pindah praktek si pasien-pasien itu pasti ngikut gitu ya. Atau mungkin YouTuber gitu. Sekarang banyak banget ya orang-orang yang menjadi YouTuber dengan konten-konten kreatif mereka, itu mereka memasarkan dirinya gitu, apa yang mereka jual. Bahkan keponakan saya aja tuh cita-citanya pengen jadi YouTuber. Padahal kalau zaman saya dulu tuh cita-cita mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi polisi. No, sekarang sudah berubah dengan adanya teknologi. Itu YouTuber adalah menjadi salah satu cita-cita yang diidamkan oleh anak-anak saat ini. Next, di sini ada places atau tempat. Nah, ini
tempat ini digunakan untuk menarik investor ya. Jadi memang suatu tempat tersebut dikelola fokus untuk bisa mencari investor ataupun turis. Misal di sini saya ambil contoh adalah Uni Emirat Arab gitu ya. Dia fokus pada properti untuk bisa menarik wisatawan ataupun investor asing. Kemudian ada properti ini. Properti ini merupakan hak kepemilikan baik itu untuk barang nyata ataupun yang nggak nyata, yaitu seperti saham atau obligasi. Nah, di sini perusahaan investasi baik bank ataupun perusahaan investasi lainnya memasarkan kepada investor properti-properti ini gitu untuk dijual. Selanjutnya yang terakhir adalah idea, information, dan organizations. Nah, idea ini kenapa menjadi barang yang dipasarkan ya? Karena sebenarnya sebuah penawaran pemasaran itu pasti mengandung ide atau gagasan utama atau gagasan besar di dalamnya. Di sini saya pola pikir unik ya yang dapat dijual. Misal slogan-slogan iklan, copyright itu tuh dijual tuh. Bagaimana copyright ini atau kata-kata dalam sebuah iklan itu menjadi sangat menarik sehingga orang-orang akan beralih gitu ya. Kemudian di sini ada informations ini adalah jenis informasi yang dapat diproduksi dan menambah nilai. Misalnya informasi-informasi dari berita, pendidikan, pelatihan, nah itu dipasarkan melalui informasi. Dan yang terakhir adalah organisasi. Organisasi itu juga secara aktif membangun citra yang kuat untuk memperoleh nilai dan disukai publik gitu. Meski organisasi ini adalah organisasi nirlaba. Misalnya seperti World Wide Fund ya, pendanaan untuk dunia. Padahal dia ini organisasi nirlaba, tapi dia membangun citra untuk tetap memperoleh investor atau dana untuk bisa melangsungkan organisasinya. Nah, itu tadi 10 jenis barang yang dipasarkan dan pengertian pemasaran secara umum yang saya pahami. Dan terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Memang penting banget ya, good marketing itu bukan sebuah kejadian yang tiba-tiba, tapi itu memang penuh perencanaan, penuh teknik, penuh art and teknik ya. Artinya memang ada seni di dalamnya untuk menciptakan pemasaran yang baik. Dan tentunya eksekusi yang baik pula akan menentukan jalannya suatu pemasaran yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan konten saya ini. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Tentunya kita bisa berdiskusi lebih banyak di bawah ini. Dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.